Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita hari ini terkandung dalam surat Ibrani 13 ayat 9a. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Penulis surat Ibrani menasihatkan jemaat yang ditujunya supaya mereka berhati-hati terhadap ajaran yang berpotensi menyesatkan mereka dari kebenaran mengenai Injil dari Tuhan Allah. Kebenaran atau kabar baik yang diajarkan penulis surat Ibrani ini adalah bahwa Tuhan Allah mengaruniakan keselamatan dari maut atau hidup kekal dalam surga bagi manusia berdosa hanya melalui atau hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam versi Indonesian Modern Bible tertulis pernyataan penulis surat Ibrani. Kristus mengorbankan dirinya hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Dan dia akan menyatakan diri pada kali yang kedua, bukan untuk menanggung dosa, melainkan untuk membawa mereka yang menanti-nantikan dia kepada keselamatan penuh. Ibrani 9 ayat 28. Ajarannya tersebut mengandung kebenaran mutlak bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang setia kepadanya lah yang pasti akan sampai kepada keselamatan penuh, hidup kekal dalam surga kelak. Dengan mengatakan berbagai ajaran asing, berarti penulis surat Ibrani mengetahui adanya kemajemukan agama dan ajaran sebagai tantangan hidup beriman bagi jemaat yang dikenalnya itu. Ada ajaran di luar Kristen di sekitar jemaat yang menekankan bahwa keselamatan dari maut dapat diperoleh dengan ketaatan, melakukan peraturan-peraturan mengenai makanan. Ibrani 13 ayat 8. Terhadap ajaran dari agama bukan Kristen itu, penulis surat Ibrani tegas menasehati jemaat supaya hanya berpegang pada ajaran Injil, bahwa hanya melalui atau hanya di dalam Yesus Kristuslah manusia berdosa beroleh hidup kekal dalam surga. Apakah ketegasan dan nasihat penulis surat Ibrani tersebut masih relevan pada zaman kita masa kini? Kekristenan kita merupakan bagian dari konteks kemajemukan agama dan ajaran di dalam dunia ini, termasuk di Indonesia ini. Banyak orang terpelajar berpendapat bahwa tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku untuk semua komunitas agama. Oleh karena setiap agama memiliki ajaran yang mengandung kebenaran, maka menurut mereka kebenaran itu bersifat relatif. Pada konteks kemajemukan agama di Indonesia ini, misalnya, semua umat beragama harus mampu bertoleransi demi terpeliharanya kerukunan atau kedamaian. Bertoleransi berarti kita menghargai pilihan setiap orang akan agama dan ajaran yang dianut. Bertoleransi berarti kita tidak boleh memaksakan ajaran agama Kristen untuk dianut oleh umat bukan Kristen. Demikian juga sebaliknya, umat bukan Kristen tidak boleh memaksakan ajaran agama mereka untuk kita anut. Namun
kita pun harus berhati-hati dalam hal bertoleransi pada konteks kemajemukan agama, supaya kita tidak disesatkan dari ajaran yang mengandung kebenaran yang tidak mutlak. Ketika ada orang Kristen berpendapat bahwa kebenaran di dalam agama Kristen pun bersifat relatif, maka orang itu tidak lagi meyakini Yesus Kristus satu-satunya juru selamat untuk beroleh keselamatan atau hidup kekal dalam surga. Hati-hatilah dalam bertoleransi pada konteks kemajemukan agama ini. Kita harus tegas menyatakan bahwa ajaran Injil adalah kebenaran mutlak bagi kita orang Kristen. Kebenaran mutlak bagi kita itu bukan untuk kita paksakan dianut oleh umat bukan Kristen. Justru selama kita memelihara ajaran Injil sebagai kebenaran mutlak, maka kita mampu menerapkan iman kita itu dalam pergaulan kita lintas agama. Bertoleransi atau menghargai pilihan orang lain beragama bukanlah berarti kita harus membuang kebenaran mutlak yang kita anut. Apakah Yesus menghendaki bahwa kita yang percaya kepadanya harus memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain? Tidak. Apakah kita disuruhnya memerangi umat yang bukan pengikutnya? Tidak. Justru karena kita hidup di dalam Yesus Kristuslah, maka kita membuahkan kasih dan perbuatan baik kepada semua orang tanpa pandang latar belakang agamanya, termasuk kaum ateis. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Daripada mula kami menerima kebutuhan dan keperluan kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan kami sebagai cara kami memuliakan Tuhan Allah Bapa. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami hari ini, sehingga kami berhasil, sukses. Selalu ada rezeki yang kami dapat peroleh dan nikmati dengan sukacita dan rasa syukur. Sekiranya di antara kami ada yang sedang kurang sehat, Tuhan tolonglah sembuhkan. Hiburkanlah yang berduka cita, kuatkanlah yang merasa lemah. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Buah dari iman kami itu nyata di dalam perbuatan kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, dan orang-orang yang bukan Kristen. Yesus maringan diam nungasonang